Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1 Muhammad Nur Habib Yasin, 2 Ahsanur Hidayahwati, dan ketiga Siti Megawati ingin mempresentasikan dengan tema kearifan lokal. Adapun pemateri pertama yang akan disampaikan Ahsanur Hidayahwati, kepadanya dipersilakan. Filsafat Nusantara. Nasrun menjelaskan bahwa filsafat Nusantara merupakan suatu falsafah khas yang tidak barat dan tidak timur, yang amat jelas termanifestasi dalam ajaran falsafi mufakat, pantun, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, gotong royong, dan semangat kekeluargaan. Produk nyata dari pemikiran filosofis dinamakan dengan kebudayaan, sebagaimana diketahui bahwa terdapat beraneka ragam kebudayaan di Nusantara dan tiap-tiap kebudayaan tertentu mempunyai atau berdasarkan falsafah sendiri-sendiri. Misalnya, falsafah hidup dalam kebudayaan Bali, Trihatikarana, yang memiliki arti kehidupan harmonis antara manusia dengan sesama manusia, manusia dengan Maha Pencipta. Sikap hidup harmonis tersebut akan melahirkan tingkah laku positif, seperti hidup bersama yang harmonis, kehidupan demokratis, gotong royong, sopan santun, dan lain sebagainya. Filsafat Nusantara berusaha untuk mengungkapkan makna di balik kebijaksanaan yang telah menjadi jati diri bangsa dilandasi oleh kebudayaan yang terdapat dalam lingkup geografis, mencakup sistem sosial politik, ekonomi, bahasa, dan seni. Namun, tidak terlepas oleh sejarah panjang atau peradaban bangsa Indonesia. Kearifan lokal. Dalam pengertian kamus, kearifan lokal atau local wisdom terdiri dari 2 kata, kearifan atau wisdom dan lokal. Dalam Kamus Inggris Indonesia, Johann M. Eccles dan Hasan Shadili, lokal berarti setempat, sedangkan wisdom atau kearifan sama dengan kebijaksanaan. Secara umum, makna lokal wisdom atau kearifan setempat dapat dipahami dengan gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ahsanur Hidayahwati yang telah memberikan materinya dengan baik dan benar. Untuk pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Siti Megawati, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu local genius sebagai local wisdom. Dalam disiplin antropologi dikenal istilah local genius. Local genius ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quarit Wells. Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian local genius ini. Lihat ayat Rodi 1986, antara lain Hayati. Suebadio mengatakan bahwa lokal genius adalah juga kultural individu identitas kepribadian. Budaya bangsa yang menyebabkan bangsa disebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan watak dan kemampuan sendiri. Ayat Rodi 1986, 18 atau 19, sementara Mendarjito dalam ayat Rodi mengatakan bahwa unsur budaya daerah
potensial sebagai lokal genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Yang terakhir, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Asal-usul budaya Nusantara. Menurut Fuad Hasan, budaya Nusantara yang plural merupakan kenyataan hidup atau living reality yang tidak dapat dihindari. Kebinekaan ini harus dipersandingkan, bukan dipertentangkan. Keberagaman ini merupakan manifestasi gagasan dan nilai sebagai saling menguat dan untuk meningkatkan wawasan dalam saling apresiasi kebinekaannya, menjadi bahan perbandingan untuk menemukan yang berkaitan dengan nilai kebijakan dan kebijaksanaan atau future and wisdom. Beberapa sumber dapat dilacak untuk melihat budaya Jawa, antara lain sebagai berikut. Pembagian corak budaya Nusantara yang terdiri dari budaya Melayu, budaya Jawa, dan non-Jawa, non-Melayu. Kekayaan budaya Nusantara yang lain dalam hal bahasa, kesenian, agama, dan perkembangan hukum. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sanur Siti Megawati. Untuk pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, perubahan sebagai keniscayaan. Kebudayaan dipandang sebagai manifestasi kehidupan setiap orang atau kelompok orang yang selalu mengubah alam. Kegiatan manusia memperlakukan lingkungan alamiahnya, itulah kebudayaan. Kebudayaan merupakan usaha manusia, perjuangan setiap orang atau kelompok dalam menentukan hari ke depannya. Kebudayaan merupakan aktivitas yang dapat diarahkan dan direncanakan. Fun person. Oleh sebab itu dituntut adanya kemampuan, kreativitas, dan penemuan-penemuan baru. Manusia tidak hanya membiarkan diri dalam kehidupan lama, melainkan dituntut mencari jalan baru dalam mencapai kehidupan yang lebih manusiawi. Dasar dan arah yang dituju dalam perencanaan kebudayaan adalah manusia sendiri, sehingga humanisasi menjadi kerangka dalam strategi kebudayaan. Dengan melihat kearifan lokal sebagai bentuk kebudayaan, maka ia akan mengalami reinforcement secara terus-menerus menjadi yang lebih baik. Ali Murtopo mengatakan bahwa humanisasi merupakan ideal, proses, dan tujuan kebudayaan. Oleh karena itu, maka kearifan lokal sebagai manifestasi kebudayaan yang terjadi dengan penguatan-penguatan dalam kehidupannya, menunjukkan sebagai salah satu bentuk humanisasi manusia dalam berkebudayaannya. Manusia sebagai manifestasi humanitas manusia, kearifan lokal dianggap baik sehingga ia mengalami penguatan secara terus-menerus. Globalisasi. Globalisasi adalah suatu keadaan, tetapi juga suatu tindakan di mana aktivitas kehidupan tidak lokal dalam suatu negara tetapi mendunia. Hal ini dapat dilihat pada istilah ekonomi global ketika transaksi ekonomi dilakukan lintas dengan secara massal. Istilah komunikasi global juga kita temukan ketika kita berbincang-bincang tentang penggunaan internet sebagai media komunikasi yang dapat mengakses berita dari seluruh dunia tanpa ada aturan yang terlalu kuat. Globalisasi bukan gejala baru, bahkan negara-negara maju untuk masa sekarang ini sudah menggunakan istilah globalisasi baru, New Globalism. Bagi Indonesia dan negara-negara Asia, globalisasi masih merupakan pengalaman baru. Globalisasi sebagai gejala perubahan di masyarakat yang hampir melanda seluruh bangsa sering dianggap ancaman dan tantangan terhadap integritas suatu negara. Hari Susastro dalam Jacob Utama, dengan demikian bila suatu negara mempunyai identitas lokal tertentu, dalam hal ini kearifan lokal ia tidak mungkin lepas dari pengaruh globalisasi saat ini. Sekian dari kelompok 10.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.